Oke, kita bakalan mulai coding. Mulai dari mana? Ya dari Hello World. Programmer-programmer handal dimulai dari Hello World ya. Nah, teman-teman kan udah bikin folder tuh sebelumnya, udah masuk ke virtual environment-nya juga. Nah, teman-teman sekarang kita mau coding, kita bikin aja file bernama hello.py. Nama filenya ini bebas, cuma bikin aja dulu hello.py. Saya masuk ke terminal Pulau Gadung ya. Ini saya kosongin dulu, kosong ya, jangan ada dusta di antara kita. Kemudian saya buat sebuah file touch, atau langsung aja buka ya, code hello.py. Maksudnya code ini nih, saya kalau di editor kan pakai Visual Studio Code, kalau mau buka ini pakai code ini. Nah, Visual Studio Code kan. Kalau teman-teman yang lain misalnya editornya ya bikin file baru aja namanya hello.py. Nah, ini cuma bikin file doang kok, hello.py. Jadi teman-teman bikin hello.py, simpan. Oke, simpan deh ya. Nah, kemudian baru deh kita coding deh. Nah, kita mau bikin misalkannya from flash import flash. Apa ini maksudnya? Kita ngimport ini boleh kita bilang kayak fungsi atau metode gitu ya, dari package namanya flash. Flash ini apa yang kita install tadi, yang pip install flash. Nah, ini kan pelakor ya kan, pelakor biang keroknya kan. Dah, kemudian saya bikin app ini kayak kita bikin server lah ya, flash buka kurung tutup kurung invoke gitu ya, name. Maksudnya apa? Kita bikin variabel app yang mana kita manggil fungsi flash, baru ini kita isi sama name. Name ini variabel khusus ya. Bentar, ini saya buka, iyalah saya buka ya, slash name. Teman-teman bisa cari tahu apa ini maksudnya di Python ya. Nih, spesial Python variable ya, salah satu variabel spesial di Python. It gets its value depending on how execute the containing script. Pokoknya intinya nih, you can import the script as module. Jadi intinya apa? Nggak ada intinya ini. Nih kita lihat ya, kita pelajari dulu ya. Oke, kata dia apa? Dan bla 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 bla. Jadi nama modulnya lah ya, intinya ya, gitu aja lah ya dulu ya. Bikin aja dulu. Ini 2 kali, underscore 2 kali sebelum dan sesudah name. Kemudian teman-teman tinggal add app root. Nah, ini kita bikin endpoint slash, kemudian kita definisiin fungsi hello world. Nah, nanti bakalan timbul tuh pertanyaan. Kita lihat dulu aja hello world. Nanti bakal timbul tuh pertanyaan. Ini kan endpointnya, terus ini buat apa nama fungsinya nih? Kan gitu. Kita coba dulu. Udah kita simpan. Sekarang kita mau jalanin di browser aja dulu ya. Misalkannya kita localhost, belum bisa. Main jalanin aja loh. Nah, kan teman-teman udah bikin file nih. Teman-teman harus jalanin nih. Untuk ngejalanin perintahnya flash run. Tapi sebelum flash run, kita harus kasih tahu dulu ke flashnya. Woi, flash app, jalanin file ini hello.py gitu, contoh. Nah, di sini ya. Woi, flash app, kita export flash app. Ini flash app ini maksudnya variabel namanya flash underscore app ya. Ini yang bakalan dibaca masih Python sama si flash untuk ngejalanin mana yang mau dijalanin gitu loh. Nah, kita kasih tahu hello.py gitu. Jadi intinya kita kasih tahu lah ke si flash, woi flash, ini loh aplikasinya yang lo harus jalanin. Ini loh filenya hello.py gitu. Kalau folder ntar bisa, ini loh foldernya gitu. Kemudian udah itu aja. Dah, kemudian kita jalankan perintah flash run. Dah gitu doang. Ini apa nih, ada flash env. Ini buat ngasih tahu doang environmentnya di development atau production. Cuma itu saat ini kita masih belum terlalu perlu lah. Abaikan aja. Kayak akan muncul hello world, default portnya 5000, alamatnya 127.127.001, localhost sama aja ya, sama aja. Udah, itu hello world.
gampang banget. Ya cuma begini doang kan. Ada selanjutnya ini teman-teman kalau ngakses di browser, ini kalau teman-teman ngakses pakai Postman ya. Localhost 5000 udah muncul. Oke. Sekarang kita mau buat file env. Apalagi nih gitu kan. Sebelumnya ada environment itu kan yang apa yang untuk projectnya kan. Sekarang ada membuat file env. Nah ini beda ya, beda cerita ya. File env yang dimaksud adalah gini. Ini kan teman-teman jalanin aplikasi. Ini saya berhentiin ya. Harus kasih top plus app-nya kan, hello.py. Kalau misalnya saya exit ya. Terus saya buka lagi nih terminal baru, misalnya di sini ya. Saya buka terminal baru misalnya namanya flash apa tadi namanya? Flash app ya. Asik-asik plus ya. Asik-asik plus. Nah, kalau teman-teman jalanin perintah flash run, yang terjadi apa? Nah, dia bilang could not locate the flash application. Kita harus ngedefine flash app-nya. Flash app-nya gitu kan, kemana? Ke app.py kah, wsg.py kah, nggak ketemu gitu loh. Nah ini bakal jadi hal yang aneh gitu setiap kita tutup, terus kita mau jalan lagi, kita harus ekspor lagi kayak gini, flash app gitu. Terus hello.py ini ngeselin banget ya kalau harus ngulang-ngulang ya. Nah inilah kegunaan si env ini. Jadi paling enggak jika kita ingin aplikasi kita berjalan, kan kita harus ngedefine ini flash app. Kalau mau bikin environment-nya di debug atau development atau production, debug-nya true atau false gitu. Kita bisa aja pakai export ya. Export aja terus variabelnya setiap kali kita pengen jalan aplikasi. Tapi kan repot ya. Nah, sebagai gantinya kita bisa meletakkan variabel-variabel tersebut ke sebuah file .env atau .flashenv. Boleh-boleh aja. Jadi kita cukup letakkan di variabel itu. Besok-besok kita tinggal jalanin aja gitu loh. Jadi nggak usah capek lagi ekspor terus gitu kan. Oke, meskipun ekspor bagus buat pendapatan negara ya. Ini apa sih? Ngomongin apa ini? Ya, oke teman-teman, abaikan yang tadi, kita langsung install aja pip. Tapi kita harus install dulu package namanya apa? python.env. Sama ya. Saya juga kemarin coding di javascript.env juga namanya. Jalanin. Dia bakal install. Meledak. Oke, sekian, terima kasih. Ini apa ini? Oh, Pythonnya typo teman-teman. Python pakai H ya. Python pakai H. Oke, sukses teman-teman. Ingat, kesuksesan adalah awal dari apaan sih? Oke, kalau udah diinstal teman-teman langsung bikin aja di sini code. Misalkannya saya bikin file baru namanya .env. Kemudian saya isi, udah isi aja di sini flash app-nya. Mau diisi dari mana? hello.py. Flashenv-nya, environment-nya apa? Development bos, lagi coding nih. Debug true apa false ya? Debug lah sama dengan 1 misalkannya. Debug sama 1 gitu. Jadi pas kita mau jalanin, kita nggak usah ekspor, di jalan, dibaca. Nah, jalan kan? Dibaca hello.py, di development, di debug-nya modenya on. Jadi kita set di env aja. Nanti kalau saya tutup gimana nih? Saya tutup nih. Set, saya buka lagi. Misalkannya saya masuk ke asik-asik flash lagi. Terus saya jalanin bisa nggak langsung flash run? Bisa. Nah, dia langsung baca dari file ini. Lebih menyenangkan kan ya? Jadi itu tentang .env file. Oke, di video selanjutnya teman-teman kita bakal bahas tentang routing. Untuk yang env ini bagus banget ya. Jadi wajib dipakai. Sampai di video berikutnya. Belum 10 menit. Oke. Belum 10 menit. Ini nggak tahu sih apa tujuannya 10 menit. Demi iklan. Ya, belum sanggup iklan ya. Oke, kita bahas yang nggak penting aja deh. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau ada kalau ada variabel-variabel lain yang mau diletakin, misalnya apa? Backend URL misalnya. Bisa diletakin di sini misalnya. Host 3001. Terus misalnya teman-teman ada database URL, boleh nggak letakin di sini? Boleh aja. DB user. Keuntungannya apa diletakin di sini? Ya, jadi nggak bisa istilahnya
hal-hal yang sifatnya secret gitu nggak bisa dilihat di codingan lah di Envy ini. Di Envy ini setahu saya di hidden juga kok. Kayak begitu teman-teman. Sampai di video selanjutnya.